Juga bersama ini kalau kita manggilnya Napi Bu, adik atau ibu atau mbak? Boleh dengan adik juga. Oh, boleh dengan adik ya. Kita bersama adik Nimade Sri Laksmi MPD. Ini selaku humas dan anggota. Wah, cantik sekali nih ini humasnya Bu ya. Nyari yang fresh ya. Nyari yang fresh betul, energik juga ya. Gimana sehat Dek Laksmi? Sehat. Mm-mm. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh pendengar RRI Singaraja. Kali ini saya juga ingin berbagi seputaran pengalaman saya selama bergabung di dalam PSPS. Saya di sini selaku humas yang membantu dalam hal dokumentasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh PSPS. Oke, ya tentu saja dengan pengalaman yang didapatkan ini sebuah vibrasi positif ya ke depannya. Yang dialami begitu ya, dan dilakukan pula dari PSP gitu ya kalau disingkat ya, PSPS gitu ya, PSPS bukan PlayStation gitu. Bukan PS lain ya. Oke, kita langsung saja ke topik begitu ya, eksistensi Prema Santi Peduli Sesama ya. Sebelum eksis ini, apa sih yang melatar belakangi sampai akhirnya terbentuk dan dikumpulkan berbagai orang-orangnya dengan nama Prema Santi Peduli Sesama niki, Ibu Ketua? Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang memotivasi kami itu untuk membentuk sebuah perkumpulan itu adalah ketika kami ini awalnya adalah terbentuk dari 3 orang, seorang ibu rumah tangga. Itu ketiganya termasuk niki, saya. Ketiganya niki ibu rumah tangga. Termasuk saya, kemudian ada Ibu Bella dan Ibu Lala itu, dan kebetulan kami anak-anak kami itu sama-sama bersekolah di salah satu TK yang ada di Desa Panji, dan kami ketiga-tiganya berasal dari Desa Panji gitu. Di saat itu kami melihat ada satu orang nenek-nenek waktu itu berjalan kaki dengan membopong barang-barang bekas gitu, seperti itu. Jadi kami di sana walaupun kami ibu rumah tangga yang memang masih kalau dibilang kami bukan orang-orang kaya seperti itu, jadi di sana kami terenyuh rasanya gitu bahwa ada nenek seperti itu. Akhirnya kami mengambil kesimpulan, ayo kita membentuk sebuah wadah untuk bisa menyalurkan apa yang kita miliki, walaupun sebenarnya kami belum memiliki apa-apa seperti itu. Jadi akhirnya kami bersepakat untuk bagaimana cara kami mengumpulkan apa yang kita miliki. Akhirnya di situ ada dengan teman-teman bertiga ini dengan Bella dan Lala, kami memungut barang-barang bekas juga. Kemudian kami kumpulkan di rumah masing-masing. Pokoknya rumah kami itu sudah seperti tempat pembuangan sampah. Tapi sampahnya bisa diolah dan bermanfaat gitu ya Bu seperti ya. barang-barang plastik yang bisa dijual, seperti itu, barang-barang rombengan itu gitu. Jadi kita kumpulkan di rumah kita masing-masing. Kemudian setelah banyak itu terkumpul, kemudian kita jual dan uangnya kita kumpulkan di situ. Nah, setelah kita kumpulkan berapa yang kita dapat, akhirnya kita bantu nenek itu. Awalnya kita bantu nenek itu gitu. Terus kita bertiga, gimana caranya kita itu untuk menggugah hati orang-orang untuk bisa membantu kembali masyarakat yang seperti ini gitu. Kita share di FB, kita share di Facebook waktu itu bertiga. Nah, setelah itu banyak dari teman-teman yang ingin bergabung. Oh, ada respon ya, ada respon positif dari beberapa teman gitu. Jadi ingin bergabung, akhirnya kita berlima, dari berlima bertujuh kita waktu itu naik sepeda motor ya ke Kubu Tamban ya tuh ya Pak tuh ya, ke sana kita bawa sembako, kemudian kita kumpulkan juga dari barang-barang bekas itu, ada sumbangan-sumbangan juga dari teman-teman, beberapa teman. Kemudian kita ada permintaan kursi roda, kita naik sepeda motor
waktu itu bertiga ya, dengan bertiga juga naik sepeda motor ke daerah Grogga itu ada penyalurannya. Naik sepeda motor, bayangkan bawa kursi roda kita berdua. Wah, ini Ya. perjuangannya ya. Perjuangan, tapi kita waktu itu ada rasa bahagia di situ ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa ini loh beban itu, saya nggak pernah berpikir seperti itu di situ. Saya jadikan itu kebahagiaan saya gitu. Ketika saya bisa melayani orang, disitulah letak kebahagiaan saya gitu. Akhirnya setelah setahun berjalan, kita berlima bertujuh, akhirnya setelah itu di masuk tahun kedua sudah banyak dari teman-teman ya, dari Negaro, dari Denpasar, dari Kelungkung, semua tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Bali, bahkan dari Banyuwangi dan Jakarta juga ikut bergabung. Gitu. Sampai akhirnya sekarang berapa anggotanya, Bu Ketua? Sekarang yang aktif itu naik turun ya sebenarnya, gitu. nggih. Jadi tidak menentu, kadang banyak yang ikut, kadang karena semua memiliki profesi masing-masing. Jadi semua memiliki pekerjaan masing-masing gitu ya, kesibukan masing-masing seperti itu. Berarti Nggih. jarang bisa klop kumpulnya. Tapi ketika ada, maksudnya ada kegiatan atau event yang program dari PSPS itu berarti semua klub kumpul, atau mungkin karena terbentur kesibukan masing-masing? Kadang seperti itu yang tadi saya bilang, ada kesibukan masing-masing. Jadi kadang bisa kumpul banyak, tapi yang paling banyaknya itu di setiap kita mau mengadakan ulang tahun. Ulang Pas tahun perayaan PSPS. ultahnya. Dan Desember ini adalah perayaan ulang tahun kami yang kelima. Yang kelima, ini baru berdiri bisa dikatakan 5 tahunan. Masih seumur jagung. Masih seumur jagung. Tapi action-actionnya udah kemana saja Ibu? Apakah memang sudah benar-benar action yang dari PSPS ini dirasakan oleh masyarakat, contohnya yang kurang mampu, yang memang benar-benar membutuhkan begitu Ibu? Action kami itu sudah di seluruh kabupaten yang ada di Bali sudah kita sentuh ke sana, termasuk bedah rumah juga sampai ke Banyuwangi, kemudian. Oke, ini program dari PSPS itu apa saja Ibu? Program-programnya ini lebih ke bentuknya sosial ya, kemasyarakatan gitu ya. Selain sosial kemasyarakatan, kami ke lingkungan juga, karena kami berpikir bahwa keseimbangan Trihite Karana itu perlu juga dijaga seperti itu. Jadi ada penanaman pohon, ada penuangan ekoenzim yang kami lakukan itu, terus kemudian penebaran benih ikan. Selain itu 3 Wanarasewa juga. Oke, itu ya program-programnya ya Bu ya. Dan setelah setiap kegiatan itu, selain awalnya kita berdoa, dan akhirnya di akhir acara juga kita melakukan persembahyangan bersama di pura terdekat dari tempat kita memberikan bantuan itu. Oke, berarti komunitas ini bisa dikatakan memang satu sama lain punya hobi yang sama ya. Visi misi yang sama, jadi sefrekuensi lah. Sefrekuensi gitu. Andai kata tidak ada nenek lewat, itu mungkin tidak terbentuk PSPS-nya Bu ya. Semua kembali kepada apa ya namanya ya, kembali diri sendiri saja ya. Karena si nenek yang menginspirasi gitu ya. Dari 3 orang pada akhirnya mungkin ratusan orang sekarang ya anggota dari PSPS ya Bu ya. Belum sampai. Belum sampai puluhan ya. 80-an. 80-an lumayan. Tapi yang aktif itu hanya sekitar 20 sampai 30-an gitu. Walaupun sedikit yang aktif, paling tidak memang actionnya juga terrealisasi gitu ya Bu ya. Nggak ada yang mandek gitu ya. Ini dukungan dari pihak ketiga mungkin menggandeng ataupun kerjasama dengan yang lain bagaimana Ibu? Kalau kami belum pernah bekerja sama dengan pihak yang lain. Tapi kalau ada bantuan, pernah kami mendapatkan bantuan ya. Itu dari DLH mengenai pohon. Itu dari DLH, kemudian benih dari DKPP Kabupaten Buleleng. Terus kemudian dari Mahasurya itu berupa sembako dan pernah berupa bahan bangunan juga yang kami waktu itu bedah rumah di desa Sidetape. Jadi Astungkare sampai saat ini 5 tahun berdirinya PS-nya sebagai anggota dan juga koordinator lapangan. Ini seperti apa koordinasinya Bapak ketika action yang akan dilakukan oleh PSPS? Iya, terima kasih Ibu yang menambahi sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Ketua kami gitu.
Jadi selama Titiang bergabung di PSPS itu yang pertama adalah satu frekuensinya gitu sama kan gitu. Itu yang mendasari bahwa Tiang ikut di PSPS itu merasakan hal yang positif untuk melakukan kegiatan sosial di yang kami lakukan di kepada masyarakat gitu. Terus kami melakukan kegiatan itu berdasarkan ketulusan hati kita untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka kan gitu. Dan selama ini pembagian sembako, bedah rumah dan sebagainya itu kita merasakan pure kebahagiaan kita untuk bisa berbagi kepada mereka gitu. Jadi kesempatan ini Titiang sendiri sangat-sangat bermanfaat sekali karena kita yang berterima kasih kepada orang-orang yang bisa menerima apa yang kita bisa bantu kepada mereka gitu. Jadi kesempatan ini Titiang sangat-sangat berbahagia sekali ikut di komunitas Prema Sandi Peduli Sesama. Jadi selama melakukan kegiatan rasa kekeluargaan yang kita pupuk bersama anggota semua sangat terasa untuk kita semua, dan ya suaha ya bermanfaat untuk mereka yang memerlukan kan gitu Bu. Jadi selama pekerjaan dan kegiatan itu ya mengalir seperti air saja. Jadi rasa tumbuh kebersamaan, semangat, gotong royong, kebahagiaan itu sudah menjadi hal yang utama untuk kita melakukan kegiatan sosial itu Bu. Oke, ya. Berarti sudah terketuk pintu hatinya Bapak ya. Bukan saja hanya bisa dikatakan ini rasa kebersamaan, ini kekeluargaan, tidak. Paling enggak bagaimana hati nurani dari dalam diri sendiri dan dari seluruh para anggota PSPS ini memang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya yang kurang mampu begitu ya Bu ya, yang memang benar-benar membutuhkan ya. Ini seperti apa konsepnya Ibu ataupun sistemnya? Apakah semacam survei atau bagaimana memerlukan pendataan bagi masyarakat di pelosok desa yang memang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari PSPS ini? Untuk di tim lapangan gitu biasanya kan kita dapat informasi dari misalnya di sebuah desa A gitu kan. Kita ada mungkin salah satu teman yang memberikan informasi karena di PSPS itu ada juga yang langsung surveyornya kebetulan hari ini ya. Semoga Pak Astawu namanya sehat selalu dia karena hari ini masih sakit ya. Semoga kita doakan. Itu adalah surveyor kami di lapangan untuk melihat secara langsung sebelum apa yang kita kasih itu tepat sasaran atau tidak. Dia yang selalu mensupport untuk di lapangan. Ini mulai ada orang yang kita butuhkan untuk kita bantu. Dia yang mensurvei terlebih dahulu gitu sebelum kita eksekusi gitu. Gitu. Jadi pasti ada tim surveyor yang ada tim survei ya Bu ya. Itu yang bisa dilakukan sebelum kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka gitu. Ada kriterianya nggak Bu dari PSPS ketika langsung menyentuh ke masyarakat gitu? Kalau kriteria secara langsung sih pasti yang benar-benar kita bisa bantu gitu Bu. Ya seperti apa contohnya Bapak? Misalnya kalau orang tua misalnya yang tidak punya suami atau tidak punya istri yang duda janda gitu kan ya. Lansia itu pada umumnya yang sakit juga kan gitu. Kemarin yang di mana yang kemarin meninggal itu kan ada kita yang di Banjar. Banjar itu yang sakit itu kita surveyornya juga ada, kita langsung berikan donasi. Kadang kita spontanitas langsung. Kalau kita sudah dengar, tidak perlu kita yang namanya survei atau apa. Kalau kita sudah dengar, itu kadang-kadang kita spontanitas. Langsung datang ya Bu ya. Langsung datang. Asal kita sudah dengar atau kita biasanya kan ada teman-teman yang di telepon atau di WA, langsung dia di grup bahwa ini ada seperti ini gitu. Jadi langsung kita jajaki dan langsung kita berikan ya
apa yang bisa kita Oke. kasih. Jadi kita gitu. bukan hanya sekedar memberi saja, bukan hanya sekedar menyerahkan bantuan saja, tapi di situ kita langsung melayani. Ada Dalam artian pelayanan juga. dalam artian itu seperti orang sakit gitu misalnya, kita dia nggak bisa ngapain gitu, kita bantu paling tidak memandikan, mengganti pampers dan sampai lain. sejauh itu ya, Nggih, Bu? itu yang Oke. kita lakukan. Potong Iya. kuku dan Potong sebagainya. Berarti sesuai Kita dengan namanya bersihkan. Prema Santi gitu ya, Ya, melayani itu. dengan kasih sayang gitu. Oh, Iya. tidak hanya Iya. langsung Hanya memberikan Memberikan saja. sembako bantuan ya udah selesai gitu, enggak ya. Enggak, Enggak, ada seperti itu. pelayanan Jadi yang ada gitu. pelayanan yang lainnya khusus yang kita Iya. berikan. Itu pelayanan khususnya berapa lama waktunya? Tidak menentu. Tidak gitu. Iya, kadang bisa 1 jam. Wah, karena ini kan, berarti relawannya memang harus benar-benar Ya. siap ya, ikhlas gitu ya, tulus ikhlas menjalani kadang-kadang gitu. kan Ha? banyak yang apa ya, mohon maaf ini kadang kan ada yang jijik seperti itu kan ya. Tapi kalau kami tidak pernah berpikir bahwa karena letak kebahagiaan kami itu di situ, di saat kami bisa melayani, itulah letak kebahagiaan kami di sana. Pernah kami di Karangasem contohnya, itu banyak sekali ada lansia-lansia yang memang tidak terurus ya di sana. Ada salah satu desa di sana beberapa lansia memang tidak terurus gitu. Jadi ada satu seperti disisihkan seperti itu. Jadi kita mendatangi itu, kita langsung melayani di situ seperti memandikan, mengganti pampers, kasurnya yang sudah lapuk juga kita ganti dengan yang baru. Itu secara spontanitas di situ, tergantung situasi seperti apa gitu. Oke, wah luar biasa sekali nih Ki pengabdiannya ya, yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Ini dari tadi sebenarnya sudah berdering Bu ya, tapi sebelum kita sapa pendengar, saya ingin dengar ceritanya Dek Laksmi nih. Pengalamannya sudah seperti apa yang bisa didapatkan bergabung di PSPS ini selaku humas begitu ya? Silahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya kepada saya. Nah, di sini saya selaku humas, jadi saya membantu dalam hal dokumentasi dan juga membantu mempublikasikan kegiatan. Nah, jadi biasanya dalam hal mempublikasikan juga saya membantu membuat jika ada penggalangan dana, tapi itu penggalangan dananya intern. Jadi di grup, jadi saya membantu membuat poster dengan narasi yang tentunya mudah dimengerti, sehingga nanti ketika kita melakukan kegiatan, jadi anggota komunitas tahu kita akan melaksanakan kegiatan di mana dan kegiatannya apa yang akan dilakukan. Nah, seperti contoh kita akan melaksanakan kegiatan di Joanyar, yaitu bedah rumah. Nah, jadi kegiatan itu saya buatkan poster dan nanti saya akan sharing juga, share ke teman-teman grup, sehingga di situ secara intern kita akan mengumpulkan dana. Dana itu bisa berupa material, material bangunan, materi atau uang. Nah, di situ juga berupa tenaga. Tapi yang paling banyak biasanya di sini kita lebih ke tenaga. Nah, jadi tenaga kita memerlukan banyak kalau saat gotong royong. Kalau pengalaman saya juga dalam hal karena saya di sini sebagai divisi ya bagian dokumentasi gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang memang patut untuk didokumentasikan dalam hal kegiatan-kegiatan. Nah, jadi itu saja. Oke, kenapa tertarik bergabung ke PS? Jadi saya cerita awalnya dulu ya. Jadi awalnya itu saya sebelumnya belum kenal Bunda Dewi, belum kenal, terus belum kenal juga Bapak Putu, saya belum kenal. Jadi itu bermula dari bapak saya mengajak saya untuk ikut kegiatan. Nah, itu kegiatan itu adalah di ulang tahun PSPS. Waktu itu diadakan di Groga. Di desa apa namanya? Desa Gondol. Di Groga. Groga, ya. Ya, jadi di situ diadakan pertama kalinya saya ikut itu ulang tahunnya dulu. Nah, setelah itu Ulang tahun yang kedua itu ya. ulang tahun yang kedua. Nah, setelah itu barulah saya mulai ikut untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, di situ pertama kali dan sudah ikut langsung terjun, saya melihat ya banyak sekali ternyata mereka yang membutuhkan gitu, membutuhkan bantuan kita, bukan hanya sekedar berupa sembako, tapi juga ada alat kesehatan. Nah, seperti tadi dibilang Bunda Dewi itu ada memerlukan kursi roda untuk bantuan mereka gitu. Jadi sebelum kita memberikan sumbangan gitu atau berupa donasi kepada mereka, kita melihat juga dulu apa kebutuhannya. Jadi bukan hanya sembako saja mungkin yang dibutuhkan, tapi hal lain apa saja kebutuhannya gitu. Terus di sini juga kalau saya merasa jadi lebih bersyukur karena saya
melihat ternyata masih banyak orang di luar sana itu yang membutuhkan bantuan, sementara mereka tidak tahu gitu meminta bantuan ke siapa. Nah, disinilah karena kita memiliki relasi atau teman gitu di daerah-daerah tertentu, jadi saling bertukar informasi di sini. Jadi dari teman A misalnya bilang kalau di sini ada yang membutuhkan. Selebihnya itu sebenarnya kalau dari saya lihat ya lebih ke spontanitas. Kita tidak memiliki sebuah survei yang formal gitu. Misalnya harus orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya lihat sih tidak. Tapi kita lebih ke spontanitas. Jadi ketika melihat orang yang membutuhkan, kita langsung bergerak mengumpulkan donasi, dan donasinya itu intern. Jadi tidak pernah kita share seperti mengumpulkan donasi di Facebook gitu. Nah, yang kita share di Facebook itu hanya kegiatan saja. Oh, sudah melakukan kegiatan gitu. Jadi itu yang kita share gitu. Jadi kalau untuk open donasinya kita intern. Jadi biasanya chat pribadi yang ingin mau membantu gitu. Jadi tidak pernah kita seperti membuat publikasi gitu siapa saja yang membantu. Nah, publikasinya itu di grup, di intern. Jadi list penggalangan dananya itu di share di intern. Jadi yang tahu itu anggotanya sudah tahu siapa saja yang berdonasi dan berapa terkumpulnya, berapa pengeluarannya, dan masih sisa kasnya berapa. Transparansi. Transparansi. Oke, berarti sampai punya kas ini bagus sekali ya sebenarnya ya komunitasnya ya. Bisa dikatakan dengan keterbukaan seperti itu, siapa yang punya keikhlasan untuk membantu berarti diutamakan open listnya, donasinya di intern dulu ya Bu ya. Tidak langsung ujuk-ujuk ke keluar. Dan belum pernah. Belum pernah sampai kami sekarang di ya. publik. Itu pun pernah sekali ya. Itu pun pernah sekali itu kami meminta bantuan itu di Facebook itu dengan narasi orang tersebut gitu. Cuman kami tidak mencantumkan harus ke komunitas kami. Kami langsung kalau misalnya ada orang yang mau membantu itu, kami langsung suruh menghubungi orang yang memang dekat dengan orang yang mau dibantu itu. Jadi kami langsung suruh ke lapangan langsung. Tidak lewat kami seperti itu. Kami hanya menginfokan saja bahwa ada masyarakat A gitu misalnya di desa ini yang memerlukan bantuan seperti itu. Hanya menginfokan saja ya. Hanya yang info saja. Ingin memberikan bantuan monggo silakan langsung ke yang Tapi bersangkutan gitu ya. Tanpa perantara, tidak melalui PSPS ya. Wah luar biasa. Baik, pendengar kita nantikan juga atensinya di 24644 ataupun ke WA Pro 1 di 0811399790. Dan topiknya mengenai eksistensi Prema Santi Peduli Sesama bersama narasumber Ibu Nyoman Dewi Bismayanti selaku Ketua Prema Santi Peduli Sesama, Bapak Putu Budiade anggota dan Koordinator Lapangan, dan Nima Desri Laksmi MPD ya selaku Humas dan juga anggota. Ya, sepertinya sudah ada yang beratensi di WA Pro 1 dari Pak Romi. Di sebuah PTS ada dosen bernama Prema Santi. Yang diinteraktifkan sekarang ada kata Prema Santi juga. Apa sesungguhnya yang narasumber maksudkan begitu ya? Prema Santi, kemudian ada kata berbagi sesama. Apakah sesama itu lintas kemiskinan, lintas agama, gelandang pengemis atau gepeng, atau hanya terbatas berlokasi di Buleleng di Bali atau sampai luar Bali? Terakhir, sumber dananya didapat dari mana? Apakah ada sumber dana tetap? Baik, sebelum dijawab kita terima atensi pendengar. Selamat pagi. Pagi, Mbak Ayu. Iya, pagi Ibu Nyoman di Tajun. Bahagia sekali, senang sekali. Senang sekali mendengar pencerahannya ya. Ya, betul. Inilah implementasi dari konsep Trihita Karana. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Bahagia sekali supaya lebih banyak ya beliau-beliau yang bersikap seperti ini ya. Kalau saya kan usianya lanjut, kepengen ikut sudah tidak bisa, jalan aja susah. Jadi pertanyaan saya pembagian itu baru sebatas di kota saja, apa sampai ke desa itu perawatan saya. Itu ada kata tadi Prema Santi ya.
saya punya istilah satya, dharma, prema, santi. Ya. Prema itu kasih sayang itu menyebabkan terjadi kedamaian di dunia ini. Terima kasih Om Santi, Mbak Santi Om. Iya, terima kasih Ibu Nyoman yang ada di Tajun. Niki Bu Nyoman sering juga berinteraksi dalam renungan pagi, jadi bisa dikaitkan apa yang dilakukan yang sudah menjadi aplikasi dari PSPS ini. Implementasinya konsepnya Trihita Karana begitu ya. Dan Bu Nyoman juga berharap supaya ada lebih banyak lagi komunitas-komunitas seperti ini, dan pembagiannya sebatas di kota, di desa. Itu yang sudah menjadi pertanyaan Ibu Nyoman di Tajun. Dan pertanyaannya Pak Romi, kalau ingin diulang, saya ulang Ibu untuk menjawabnya. Yang pertama mungkin jawab dulu ya dari Pak Romi ya, Bu Nyoman. Siapa yang mau menjawab? Bu Ketua yang menjawab? Boleh saja. Oke, Bu Ketua silakan dijawab terkait apa sesungguhnya yang dimaksudkan prema santi. Itu pertanyaan pertama dari Pak Romi. Kemudian ada kata berbagi sesama. Apakah sesama itu lintas kemiskinan, agama, gepeng, atau hanya sebatas berlokasi di Buleleng, di Bali atau sampai luar Bali? Tadi sebenarnya udah dipaparkan ya Bu ya. Gak apa-apa nanti dijawab lagi Bu. Dan sumber dananya didapat dari mana? Apakah ada sumber dana tetap atau mungkin tadi Laksmi menyampaikan punya kas sendiri gitu ya. Donasinya itu lebih diutamakan secara intern saja. Oke, silakan dijawab dulu Bu Ketua sebelum ke Bu Nyoman yang ada di Tajun. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Jadi kami membentuk komunitas dengan nama Prema Santi itu adalah artinya adalah prema itu adalah kasih sayang, kemudian santi itu adalah kedamaian. Itu bagi kami ya. Jadi kami membentuk itu bagaimana cara kami melayani sesama dengan penuh kasih sayang sehingga masyarakat yang kita bantu itu merasakan kedamaian dalam hatinya. Seperti itu. Jadi kalau untuk bantuan sesama itu lintas agama. Jadi kami bukan hanya untuk umat Hindu saja. Jadi kami setiap Idul Fitri, kemudian ada Waisak, ada Natal, kami selalu bergerak di situ untuk membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya kalau misalnya Idul Fitri kami mengunjungi musola atau masjid-masjid dan kami ada takjil, ada sembako juga. Pembagian takjil juga ya ketika bulan Ramadan ya. Kemudian kalau Waisak kita berkunjung ke wihara, sekalian kita ikut sembahyang di sana bersama dengan teman-teman yang memang beragama Buddha di sana. Kemudian untuk Natal kami mengunjungi gereja, walaupun kami sebenarnya tidak di gereja, tapi kami lakukan di luar juga, terutama dengan orang-orang yang memang beragama Kristen seperti itu. Jadi lintas agama semua. Lintas agama juga. Dan tidak pernah kami membedakan, oh ini umat Muslim, ini umat Kristen, ini umat Buddha. Tidak pernah kami membedakan seperti itu. Kalau memang mereka harus dibantu, kita spontanitas membantu mereka gitu. Seperti itu. Gepeng juga enggak ya? Ya. Gepeng juga kalau ya? gepeng juga iya. Kami biasanya setiap setahun sekali itu selalu membagikan bukan hanya sembako saja, tapi nasi bungkus berupa nasi bungkus ke TPA, kemudian ke orang-orang jalanan seperti itu. Oke. Ya, disampaikan juga Ibu hanya lokasinya apakah di Buleleng, di Bali atau sampai di luar Bali, bisa diulang menjawab? Kalau untuk pembagiannya itu kami bukan hanya di Kabupaten Buleleng saja, bukan hanya di kota, tapi semua pelosok-pelosok desa yang ada di Kabupaten Buleleng seperti itu. Jadi bukan hanya di Kabupaten Buleleng saja ya, mohon maaf. Ini di luar Kabupaten Buleleng juga seperti Negara, Denpasar dan seluruh kabupaten yang ada di Bali, bahkan sampai ke Banyuwangi, Sumbawa, seperti kemarin ke Tambora ya, kita ke Tambora, kemudian ke Lombok. Ya begitu. Berarti sampai keluar Bali gitu ya. Sumber dananya dari mana saja? Apakah ada sumber dana tetap? Kalau sumber dana itu kita tidak pernah harus menetapkan sekian dari teman-teman, tidak pernah seperti itu. Monggo yang mau berdonasi dipersilahkan. Jadi itu naik turun. Kadang kita banyak dapat, kadang kita dapatnya sedikit seperti itu. Karena kan kemampuan dari teman-teman juga berbeda gitu. Ya, tidak tetap semuanya. Baik.
Ada tambahan mungkin Pak Putu Budiade yang disampaikan, dipertanyakan oleh Pak Romi? Ada tambahan? Kayaknya cukup ya. dijelaskan sama Ibu Baik. Ketua. Ya, yang berikutnya dari Ibu Nyoman di Tajun. Silakan Ibu Ketua dijawab implementasinya dari visi misi ataupun program-program dari PSPS ini sudah mempunyai konsep Trihita Karana begitu. Tadi Ibu Nyoman di Tajun menyampaikan punya napi yang berkaitan dengan Prema Santi, Satya Dharma Santi Prema Ahimsa. Tambahannya lagi satu ya. Hafal ya sepertinya Bu Ketua ya. Oke, silakan Ibu dijawab Ibu. Oke, jadi terima kasih untuk Ibu Nyoman di Tajun. Sehat-sehat nggih Bu? Oke. Jadi untuk implementasi itu kita memang menetapkan konsep itu ya, konsep Trihita Karana supaya berjalan seimbang. Jadi bagaimana kita bukan hanya untuk melayani secara kemanusiaan saja, tapi bagaimana kita melayani lingkungan seperti itu, bumi ini seperti itu. Itu kan nafas kita ya di bumi ini ya. Kalau nggak ada bumi ini mungkin kita nggak tahu ya seperti apa gitu kan. Itu juga harus, karena mereka juga termasuk makhluk hidup gitu kan. Jadi kemudian ada penanaman pohon, penuangan ekoenzim, penebaran benih seperti itu, kewana rasewa, itu juga memang harus kita layani, bukan hanya kita melayani sesama saja. Itu sih sebenarnya menurut konsep kami ya. Dan setelah kami mengadakan kegiatan itu juga kami selalu melaksanakan persembahyangan bersama gitu, sebagai wujud rasa syukur kami bahwa kegiatan yang kami lakukan tadi itu sudah berjalan dengan lancar berkat restu daripada Ide Sang Hyang Widi seperti itu. Oke, ya ini komunitas-komunitas seperti ini diharapkan ada lagi begitu, lebih banyak lagi di Buleleng, itu harapan Bu Nyoman. Dan pembagiannya juga hampir sama ya pertanyaannya dari Pak Romi ya. Jadi bukan hanya di kota di desa saja, gitu, tapi seluruh pelosok-pelosok desa sudah kami kunjungi seperti itu. Walaupun kami tidak pernah menghubungi kepala desa ataupun mohon maaf ini kami tidak menghubungi kepala desa, kepala dusun seperti itu. Jadi hanya spontan kita langsung belusukan ke tempat yang memang dikasih tahu oleh teman gitu. Langsung seperti itu, belum pernah sih kami harus dengar info langsung action gitu ya. Jadi karena prinsip kami seperti ini. Kami mau dikenal, dipersilahkan. Kami tidak dikenal juga tidak masalah. Tapi yang karena memasuki desa itu kan paling tidak ada kulonwun lah ya Bu ya, setidaknya sama kepala desa begitu ataupun kepala dusun. Kami dari komunitas PSPS akan melakukan kegiatan seperti ini, paling tidak hanya semacam koordinasi seperti itu saja ya Bu ya. Kalau dari Tiang sih dengan teman-teman ya mungkin ada sih ya yang memang ngasih tahu mungkin ya dari teman kami di lapangan yang ngasih tahu kalian dusun atau apa. Cuman ya memang sih kami harus ada permisi seperti itu. Tapi kami berprinsip bahwa kepala desa atau kepala dusun tahu, kami bersyukur. Tidak ditauin juga tidak masalah bagi begitu. Kami seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga ya ada juga yang kepala desa atau kepala dusun yang tahu seperti itu. Baik. Ya, kita masih menantikan atensi pendengar ya Bu ya di 24644 atau bisa ke WA Pro 1, tapi mohon izin jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi. Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Woi, Adil Yugati mau belanja? Nawang sih. Apa? Anak man promo nih mah kejang. Raga ninggah mari di radio be. Cek sepanan ban mau belanja. Wih, radio apa kedinga? RRI Singaraja lah. Mau promo usaha Anda? Ke RRI Singaraja aja. Dengan jangkauan yang luas dan tidak diragukan lagi, serta pendengar yang banyak, dijamin usaha Anda lebih dikenal oleh masyarakat luas. Harga pemasangan iklan yang terjangkau dan gak bikin kantong bolong. Yuk hubungi marketing kita untuk tanya-tanya seputaran pemasangan iklan. Dek Sri, WA 085 338 912 111 atau Dewe, WA 081 547 06 806. Mau pasang iklan? Ingat RRI Singaraja. Bantu, besok saya kesana sama calon suami saya. Yuk hubungi marketing kita untuk tanya seputaran pemasangan iklan di WGD Arte, WA 081 54 706 806 atau Dewa Ayu Asri di WA 081 558 364 729. Iya, pendengar tentu masih dalam dialog interaktif. Hai balikan kan seputar topiknya eksistensi Prema Santi Peduli. Sesama kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 081139999790. Tadi sudah dipaparkan oleh ketiga narasumber. Tidak ada maksud dan tujuan tertentu tentunya dari para seluruh anggota PSPS ini melaksanakan kegiatan berbagi yang diharapkan oleh anggota hanya ingin melihat raut wajah kebahagiaan dari orang-orang yang sedang kesulitan dan mampu memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan. Selain itu juga anggota dari PSPS ini ingin mendapatkan keberkahan begitu ya dalam hidupnya dengan membantu warga yang juga membutuhkan. Dan mungkin punya rasa kepuasan batin juga ya Bu Ketua ya. Punya rasa kepuasan batin yang sangat sulit untuk diungkapkan begitu ya dari Prema Santi Peduli sesama ini ketika sudah kegiatannya ataupun apa yang dilakukan itu sudah dirasakan oleh masyarakat begitu.
Ya. Udah memasuki usia kelima ya Bu ya? Bisa didata nggak dari awal terbentuknya PSPS ini sampai dengan umur 5 tahun sekarang sudah berapa kali yang namanya kegiatan yang sudah menyentuh langsung ke masyarakat? Kalau misalnya di data itu, waduh kami nggak bisa mendata. Nggak bisa mendata. Oke, sulit diungkapkan ya Bu ya. Karena dan beberapa orang yang kita bantu juga kadang-kadang saya dan teman-teman itu sudah lupa ya. Oh gitu. Kemana kita pergi, kemana kita pernah membantu itu juga kadang-kadang kami lupa itu. Kadang kami di mana ya pernah bertemu dengan ibu ini, di mana ya, kadang seperti itu. Karena kami setelah membantu itu sudah kami lupakan gitu. Oh gitu. Ya, seperti itu. Iya, tidak adakah semacam pembukuan kan, paling enggak agenda seperti ini besok kan tercatat tuh, terlist di agenda ataupun schedule dari PSPS ini ke Joanyar gitu contohnya kan, dari list niki kan bisa terdata paling enggak sudah sampai ke usia kelima niki, oh kita sudah paling tidak puluhan warga begitu, puluhan rumah yang sudah kita sentuh, kita datangi dengan berbagai permasalahan, dan bisa dikatakan mungkin akses ya Bu ya, akses menuju ke lokasi yang membutuhkan itu seperti saran infrastruktur jalan itu, apakah ada tantangan tersendiri nggak dari PSPS Ibu? Sangat ada Sangat tantangannya. naik turun gunung ya. Seperti Ninja Hattori. Dan naik sepeda motor juga hampir jatuh juga gitu. pernah karena jalan berliku, terjal seperti itu udah sering kita lalui, bahkan jalan kaki kilometeran juga sudah kami lakukan itu gitu. Jadi ini selalu bersama gerakannya Bu ya, tidakkah ada pembagian begitu Pak ya? Kan biasanya nih ini ke Joanyar hanya sekian orang begitu, tidak seperti itu ya. Jadi kita bersama-sama. Selalu bersama gerakannya ya. Walaupun bisa sebulan itu bisa 2 kali 3 kali, spontanitas kadang-kadang seperti itu. Jadi rutinnya itu misalnya bulan Januari nanti kita mau ke Kabupaten Klungkung. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di bulan Januari itu ada yang permintaan bantuan dari Singaraja. Jadi kita juga kunjungi itu gitu. Jadi kami mohon izin di grup, mohon izin untuk menggunakan khas kami untuk mengunjungi si A seperti itu. Tapi untuk rutinnya itu setiap bulan kami berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Oke, berarti punya target lah Bu ya, paling tidak ya. Ada, Bu. Ya, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. PSPS, saya bingung apa itu PSPS. Niki baru monitor kah Pak Made Ribek napi wayah ade niki? Angka saya baru datang dari Pasar di PSPS. Oh, PSPS inggih. Singkatannya niki Prema Santi Peduli Sesama. Nggih. Sebuah komunitas peduli napi nih guys. Peduli Sesama. Pertama itu. Sesama nih malah ngikut belibet nih. Sesama Pak Made, sesama. PSPS. Iya, niki sebuah komunitas sosial kemasyarakatan dan juga lingkungan. Iya. Biar tahu aja, kalau boleh tanya di mana sekretariatnya di Beleng ada apa enggak? Oke, sebentar dijawab ya. Ada pertanyaan lagi Pak Made? Enggak, hanya nanya itu aja. Oh, hanya nanya nih ke mantan. Oke, terima kasih atas atensinya Pak Made Ribek. Wah, ini sepertinya ingin ngobrol langsung ya dengan para pengurus PSPS sampai nanya sekretariatnya begitu ya. Silakan dijawab langsung ya Bu Ketua. Terima kasih Bapak Made. Jadi sekretariat kami itu bukan sekretariat sih sebenarnya. Karena camp kami ada di setiap kabupaten ya. Jadi camp untuk di Kabupaten Buleleng itu ada di Panji, di Desa Panji ya, di rumah saya sendiri. Saya jadikan camp untuk PSPS gitu. Di Panji sebelah mana mungkin Pak Made Ribek ingin berkunjung? Di Panji Pak ya, di BTN Purimas Taman Kerti. Itu di Banjar Dinas Dangin Pura Desa Panji. Oke, mungkin nomor rumahnya bisa dicantumkan Bu Ketua supaya Pak Ribek nggak bingung nanti kalau sampai sana. Jadi di BTN Purimas Taman Kerti, Blok Utama 7, Banjar Dinas Dangin Pura Desa Panji. Oke, mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi mungkin. Jadi bisa menghubungi saya di nomor 088
219 163 037. Iya, iya benar ya. Semoga nggak salah nanti. Kalau salah ngasih nomor kontak, nggak jadi berkomunikasi Niki. Oke, ya Ibu Ketua, setelah sudah sekian kali melakukan yang namanya kegiatan sosial kemasyarakatan ataupun lingkungan, apa feedback yang didapatkan dari PSPS itu, Ibu? Kalau saya sendiri ya, dari saya sendiri yang saya dapatkan dengan melayani selama hampir 5 tahun sekarang ini itu kepuasan serta kebahagiaan. Jadi rasa bahagia bagaimana kami bisa melayani sesama ya yang membutuhkan. Kalau dibilang untuk membantu juga, kami juga masih dalam keadaan ya dibilang tidak seperti yang kebanyakan orang ya sudah punya seperti itu, tapi membahagiakan orang lain gitu. Jadi ada rasa bahagia ketika orang yang kita layani itu merasa puas dan merasa bahwa dia tuh bahagia seperti itu. Itu sih yang saya rasakan, yang itu saya dapatkan dari ketika misalnya ada lansia yang selama ini memang karena ada beberapa lansia ya, dan banyak ya yang sudah kita kunjungi itu dia ada rasa kesedihan, ada rasa ini. Tapi setiap kami datang ke sana ya astungkare lansia itu merasa bahagia, tidak pernah merasa sendirian seperti itu. Di situ letak kebahagiaan kami gitu, bahwa nenek ini merasa bahagia ketika kami datang seperti itu. Jadi di situ ada rasa bahagia juga. Bahkan kadang-kadang kami juga merasa sedih ya melihat hal seperti itu gitu. Jadi ada rasa bahagia bercampur dengan kesedihan juga seperti itu. Kalau Pak Putu sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau saya sendiri sih ya apa yang sampaikan tadi, bahwa kesempatan untuk berbagi itu adalah hal yang utama yang bisa Tiang rasakan. Itu adalah Tiang yang merasakan rasa berterima kasih saya untuk bisa berbuat sesuatu kepada mereka yang membutuhkan kan gitu. Jadi kebahagiaan itu apa bisa dikatakan lagi gitu. Tidak bisa diungkapkan, hanya bisa dirasakan gitu ya. Sangat bersyukur Tiang ada di komunitas ini untuk bisa berbagi sesuatu kepada mereka, dan itu adalah rasa bangga dan bahagia sekali rasanya untuk berbuat. Walaupun kalau dibilang kita keadaannya seperti ini hanya sebagai pegawai swasta kan gitu, mungkin banyak kekurangan kalau dilihat dari materi kan gitu, semua orang. Tapi kesempatan untuk kita bisa berbagi itu yang sangat bermanfaat dan bernilai sekali rasanya untuk saya sendiri pribadi. Mungkin teman-teman di PSPS juga merasakan hal hampir itu yang gitu. sama juga dirasakan. Karena satu frekuensi itu kita bisa berbagi itu yang luar biasa. Kita yang berterima kasih kepada orang yang kita bantu gitu, karena kita diberikan kesempatan untuk berbuat hal kecil tapi bermanfaat besar untuk masyarakat gitu. Yang membutuhkan. Itu pada intinya gitu. Karena itu dah dari tadi kita omongin bahwa kebahagiaan itu terletak pada apa yang kita bisa bantu, dan berterima kasih sekali untuk kesempatan kita bisa berbagi itu rasanya seberapa besar tidak bisa diungkapkan. Termasuk yang dirasakan Dek Laksmi juga ya, makanya sampai ikut bergabung begitu ya di PSPS ini ya. Meskipun sekarang bisa dikatakan aktivitasnya bukan saja di PSPS sebagai ibu rumah tangga, ibu dosen juga. Nah ini kan Oke, Niki tanpa terasa ya waktu yang bisa dikatakan hampir mendekati pukul 10 begitu. Niki siapa yang menjadi perwakilan menyampaikan penutupnya ataupun closing statement yang semacam harapan begitu. Ini Dek Laksmi bagus ya untuk penyampaian harapannya, khususnya menggugah kepada generasi muda untuk ikut ya bisa dikatakan implementasinya seperti ini begitu, kita sebagai generasi muda yang berdampak positif kepada masyarakat. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya menyampaikan harapan kami, semoga akan semakin banyak orang-orang yang memberikan uluran tangannya untuk membantu
orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi di sini kita tidak bisa mengatakan orang tersebut kurang mampu, tapi orang yang membutuhkan. Karena terkadang orang yang membutuhkan itu berbeda dengan orang yang kurang mampu. Kebutuhan seorang berbeda. Jadi di situ saya harapkan sekali bantuannya, dan kami juga berharap bisa ikut, kalau orang-orang yang lain itu bisa ikut untuk terjun langsung sehingga bisa melihat apa aktivitas yang kami lakukan. Nah, bukan hanya sekedar memberikan bantuan saja, langsung memberikan setelah itu pulang, bukan, tapi kita juga melakukan pelayanan di situ untuk mereka yang membutuhkan apa saja, seperti contoh yang tadi disampaikan Bunda Dewi, kita di situ membantu lansia untuk mengganti pampers, untuk memotong kuku, membandikan. Nah, itu bentuk pelayanan kami. Bahkan sampai membersihkan serta mencuci pakaian mereka. Ya, kadang-kadang kan ada lansia yang memang dengan keterbatasan mereka itu, jadi kita di situ bantu mereka. Gitu. Oke, baik ya. Sehingga dalam hal ini kita pasti membutuhkan banyak orang yang tergerak di dalamnya agar visi misi kita bersama itu dalam kemanusiaan, dalam lingkungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu juga dapat terwujud. Oke, ya. Harapan tadi mungkin juga sama harapan dari Ibu Ketua dan juga Pak Putu dan seluruh anggota PSPS ya Bu ya. Ya, setungkari Ibu dilancarkan segala sesuatunya. Ya, yang punya konsep Trihita Karana begitu ya. Baik. Dan terima kasih atas kehadirannya pula di Studio Pro 1 RRI Singaraja terkait topiknya eksistensi Prema Santi peduli sesama. Yang pastinya apapun yang disampaikan oleh ketiga narasumber pendengar, baik dari Ibu Nyoman Dewi Bismayanti, Pak Putu Budiade dan Dek Nimade Sri Laksmi MPD begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu kepada ketiga narasumber. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi awal pekan ini, tepatnya Senin 11 Desember 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.